Pada video kali ini, kembali kita akan membahas tentang tipe-tipe tungkai pada kaki serangga. Tetapi, sebelum sampai pada mengenal tipe-tipe tungkai pada kaki serangga, perlu kita mengetahui dulu bagian-bagian kaki pada serangga. Bagian-bagian kaki serangga dari pangkal hingga ke ujung. Yang pertama, koksa. Bentuknya simetris, seperti kerucut, tapi umumnya lonjong atau mungkin hampir bulat. Koksa dihubungkan dengan tubuhnya oleh membran persendian yang disebut dengan corium koksa yang melingkupi pangkalnya. Dan pada ujung koksa terdapat dua buah sendi yang menghubungkan dengan trochanter. Yang kedua, trochanter. Ruas kaki pada trochanter lebih kecil, dapat bergerak bebas dengan sendi yang letaknya horizontal pada koksa. Sambungannya dengan pangkal femur lebih kuat. Yang ketiga, femur. Femur merupakan segmen kaki ketiga dan biasanya terpanjang dan terkuat, tetapi mempunyai variasi dalam ukuran. Besar kecilnya femur umumnya tergantung pada besarnya otot-otot tibia yang ada di dalamnya, tetapi kadang-kadang membesar dan berubah bentuk sesuai dengan fungsinya yang lain dengan otot-otot tibia. Yang keempat, tibia. Tibia biasanya lebih ramping, tetapi panjangnya hampir sama dengan femur. Pada bagian ujung tibia biasanya terdapat duri-duri atau taji. Yang kelima, tar. Pada serangga dewasa umumnya dibagi ke dalam 2-5 segmen atau tarsomer. Subsegmen ini biasanya dapat bergerak bebas satu sama lain karena membran yang menghubungkannya, tetapi tarsus pada dasarnya tidak mempunyai otot. Bagian ujung dari kaki serangga disebut dengan pretarsus. Pada kebanyakan serangga yang dewasa maupun nimfa atau larva, pretarsusnya mempunyai sepasang kuku pada sisi lateralnya dan bersendi pada bagian dorsal dengan ujung dari tarsus. Pada serangga-serangga yang mempunyai kuku lateral yang nyata, pretarsus timbul dari ujung tarsus dengan suatu membran yang dilengkapi dengan sepasang kuku dan suatu lembaran tengah yang disebut dengan areolum. Setelah mengetahui bagian-bagian kaki pada serangga, kita akan belajar tentang tipe-tipe tungkai pada kaki serangga. Ada beberapa tipe pada kaki serangga, dan tipe ini dipengaruhi oleh perilaku atau cara hidup dari serangga tersebut. Beberapa tipe pada kaki serangga. Yang pertama, tipe ambulatorial. Yang kedua, tipe kursorial. Yang ketiga, tipe salvatorial. Yang keempat, tipe raptorial. Yang kelima, tipe natatorial. Yang keenam, tipe fossorial. Yang ketujuh, tipe corbiculum. Dan yang terakhir, tipe clasping. Pertama, tipe ambulatorial. Tipe ini berfungsi untuk berjalan dan berlari, yang mana ditandai dengan femur dan tibia yang lebih panjang dari bagian lainnya. Tungkai kaki seperti ini biasanya dimiliki oleh semua serangga, contohnya yaitu semut. Yang kedua, tungkai kursorial. Tungkai ini biasanya berfungsi untuk berjalan cepat dan berlari. Ciri-ciri dari serangga yang memiliki tipe tungkai seperti ini yaitu memiliki ruas-ruas kakinya yang ramping, contohnya pada Periplaneta australasiae atau kecoa. Yang ketiga, tungkai saltatorial. Tungkai ini biasanya berfungsi untuk melompat atau meloncat, di mana ditandai dengan ciri-ciri pada serangga yang memiliki tungkai seperti ini. Bentuk femur tungkai belakang lebih besar dibanding femur pada tungkai kaki bagian depan dan bagian tengah. Contohnya, Phalange nigricornis atau belalang. Yang keempat, tungkai raptorial. Pada tungkai bagian depan digunakan untuk menangkap dan memegang mangsa, sehingga ukurannya lebih besar dibandingkan dengan tungkai pada bagian lainnya. Karena digunakan untuk menangkap mangsa, koksa pada bagian depan lebih panjang atau hampir sama panjangnya dengan femur, tetapi pada kaki di bagian belakang koksanya masih pendek. Contohnya belalang sembah atau Stagmomantis carolina. Yang kelima, tungkai fossorial. Pada serangga dengan tipe tungkai seperti ini, kaki bagian depannya berubah bentuk semacam spatula yang digunakan untuk menggali tanah dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan kaki bagian lainnya. Contohnya Glyrotalpa africana atau orong-orong. Yang keenam, tungkai natatorial.
di mana pada tungkainya terdapat semacam rambut-rambut halus yang digunakan untuk berenang. Contohnya Hydrophilus triangularis atau kumbang air. Pada ordo Odonata atau capung baik nimfa maupun dewasa, terdapat dua segmen throat hunter, tetapi antara segmen yang satu dengan segmen yang lain tidak dapat digerakkan. Capung juga merupakan salah satu contoh serangga yang memiliki tipe tungkai natatorial. Yang ketujuh, tungkai corbiculum, yaitu tungkai yang memiliki basket polen pada kakinya yang digunakan untuk mengumpulkan serbuk sari. Contohnya Apis cerana atau lebah. Pada beberapa Hypnoptera, bagian basal dari femur seolah-olah merupakan throat hunter yang kedua, tetapi jika dilihat otot-otot reducer yang ada di dalamnya, ternyata bahwa segmen itu merupakan segmen femur. Yang ke-8, tungkai clasping, yaitu tungkai pada kaki serangga yang kaki bagian depannya berfungsi memegang atau menangkap serangga betina pada saat kopulasi. Beberapa tarsomer memiliki alat pengisap dan cakar yang besar, misalnya pada Dytiscus.